Halo Sobat Sejarah, kembali lagi bersama aku, Villa Latinisvi, yang akan nemenin kalian beberapa segmen ke depan. Menganalisis peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah merupakan sebuah peristiwa masa lalu di mana peristiwa tersebut terkait dengan hajat hidup manusia. Sejarah terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu unik, penting, dan juga abadi. Kemudian, apa sih tujuan dari menganalisis sebuah peristiwa sejarah? Tujuannya sebagaimana berikut. Seperti salah satu contoh dari peristiwa sejarah ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, rangkaian peristiwa menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia sangatlah panjang. Namun, kita bisa memulai dari peristiwa di bom atomnya kota Nagasaki dan juga Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian, menyerahlah Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kabar Jepang menyerah sampai juga ke Indonesia. Siaran tersebut didengarkan oleh Sultan Syahrir, salah satu tokoh pergerakan nasional. Lalu, Syahrir meneruskan kabar tersebut ke golongan tua dan juga golongan muda. Kabar Jepang menyerah kepada sekutu membuat golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, golongan tua tidak sependapat. Karena mereka menuntut proklamasi kemerdekaan harus melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan muda menolak karena ingin kemerdekaan Indonesia dilakukan atas pengorbanan dan juga perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas campur tangan Jepang. Namun, golongan tua termasuk Soekarno dan juga Muhammad Hatta tetap menolak. Karena hal tersebut muncullah peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Adanya penolakan tersebut membuat golongan muda memutuskan untuk menculik atau mengamankan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok terlebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1945. Agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang, golongan tua harus berunding lagi dengan Wikana, wakil dari golongan muda. Sampai akhirnya Ahmad Subarjo sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan juga menjemput Soekarno serta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk meminta kemerdekaan. Namun, mereka malah mendapatkan penolakan. Soekarno dan juga Muhammad Hatta akhirnya mau mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga teks proklamasi pun segera disusun. Susunan teks proklamasi ini bertempat di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Kemudian ternyata setelah dari penyusunan teks tersebut mereka sempat bingung nih, siapa ya yang kira-kira akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Namun atas usul dari Soekarni, akhirnya Soekarno dan juga Muhammad Hatta lah yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan setelahnya menyerahkan naskah itu kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang telah disepakati. Kemudian, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, akhirnya berubah ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Tepatnya berada di rumah Insinyur Soekarno. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selain itu, peristiwa tersebut terjadi hanya sekali, sehingga bisa disebut unik. Kemudian berpengaruh bagi banyak orang. Jadi termasuk dalam ciri peristiwa sejarah yaitu penting. Selanjutnya juga abadi sebab faktanya tidak akan berubah dan akan selalu dikenang selamanya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki konsep yang sangat signifikan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, nomor 56, yang merupakan lokasi strategis untuk menyampaikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia, serta diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan dibacakan teks proklamasi oleh Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Peristiwa ini tidak hanya mengubah status politik, tapi juga membangkitkan semangat nasionalisme di seluruh Indonesia. Proklamasi ini menjadi simbol perjuangan bangsa secara keseluruhan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah yang memiliki konsep ruang dan waktu yang sangat signifikan, serta menunjukkan makna perkembangan dan kesinambungan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ternyata banyak ya yang bisa kita dapatkan atau kita ambil dari analisis peristiwa tersebut. Nah, sobat sejarah, jadi setelah ini kalian bisa langsung nih mempraktekkan pada analisis peristiwa sejarah yang lainnya. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Stay healthy, stay happy, and stay with me. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam mahasiswa, salam sejarah.